Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah menciptakan nyamuk tetapi untuk dibunuh? Di antara ayat Al-Qur'an yang menunjukkan keagungan Allah adalah ayat tentang nyamuk. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Al-Quran surat Al-Baqarah, di sana disebutkan Allah tidak segan menjadikan nyamuk sebagai contoh dan perumpamaan. Mengapa Allah mencontohkan nyamuk? Ada apa dengan makhluk kecil tersebut? Apakah istimewanya? Sebagai seorang mukmin, tentu kita tidak boleh melewatkan ayat yang satu ini. Simak, perhatikan, lalu petik pelajaran agar menambah keimanan, sebab pasti ada hikmah mendalam di dalamnya. Nyamuk dijadikan perumpamaan oleh Allah dalam menggambarkan dunia yang fana ini dan tertuang dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Andaikan dunia ini dalam pandangan Allah sama dengan bobot satu sayap nyamuk saja, maka dia tidak akan memberi orang kafir seteguk air pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nyamuk yang sangat kecil dijadikan Allah sebagai perumpamaan yang dituangkan dalam Al-Quran mengenai dunia dan seisinya. Ini tidak ada apa-apanya, hanya sebesar-besar sayap nyamuk. Perumpamaan dari nyamuk ini membuat kita dapat memetik pelajaran, yaitu agar tidak perlu mengejar dunia, karena dunia tidak lebih dari satu sayap nyamuk, serta menggambarkan pula serangga kecil seperti itu pun bisa membunuh, lantas apalagi yang harus disombongkan manusia. Jangan seperti orang kufur yang menganggap perumpamaan itu sia-sia belaka, bahkan dibilang menyesatkan. Na'udzubillah. Mari simak kembali lanjutan ayat di atas. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada orang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Al-Quran surat Al-Baqarah. Kembali kepada soalan nyamuk. Jika ia hinggap di tangan kita, pasti kita ingin membunuhnya dan tak merasa apa-apa, bahkan dianggap tak terjadi apa-apa, saking hinanya nyamuk di hadapan kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, andai di sisi Allah dunia ini seberat atau satu sayap nyamuk saja, niscaya dia tidak akan memberikannya kepada orang yang kafir, walaupun seteguk air pun. Ini artinya dunia tidak ada nilai apa-apa walau hanya dibandingkan dengan satu sayap nyamuk. Pantas Allah mencontohkan nyamuk. Ternyata di kepalanya, jika kita dilihat dengan alat pembesar, ada 100 mata. 100 mata tersebut berbentuk sarang yang lebah. Kemudian di mulutnya terdapat 48 gigi. Di dadanya ada 3 jantung, yakni jantung utama, 2 jantung untuk setiap sayap. Setiap jantung memiliki 2 telinga, 2 perut, dan 2 katup. Selain itu, nyamuk juga memiliki organ yang tidak dimiliki satu pesawat modern pun. Itulah alat radar atau sensor penangkap panas. Ini artinya nyamuk tidak bisa melihat sesuatu dari bentuk yang warnanya, melainkan dari panasnya. Sehingga walau berada di sebuah kamar yang gelap, ia bisa mengetahui orang yang sedang tidur. Sebab panasnya orang tidur melebihi panasnya peralatan kamar. Dengan kata lain, sensor penerima panas ini sangat bagus dan sensitif. Nyamuk juga memiliki alat pemeriksa darah. Darah apa yang cocok dengannya. Misalnya, dalam semalam ada 2 anak tidur dalam satu ranjang. Ternyata pagi harinya, kening anak yang satunya penuh dengan sengatan nyamuk.
sedangkan yang satunya lagi tidak. Lebih uniknya lagi, nyamuk memiliki alat bius. Jika tidak membius kulit bekas sengatannya, pasti ia sudah dibunuh setelah pengaruh biusnya hilang. Orang yang disengat baru merasakan gatal. Sayangnya, si nyamuk sudah pergi. Kemudian nyamuk juga memiliki alat penghancur darah yang dihisapnya dari manusia, sehingga darah tersebut mudah mengalir melalui pipa belalainya yang kecil. Selain itu, belalai nyamuk terdapat 6 pisau. 4 pisau dipergunakan untuk melukai kulit orang yang disengat dengan bentuk luka segi 4. Tentunya, bagian yang dilukai harus sampai pada kantung darah. Sementara pisau yang kelima dan yang keenam bertemu membentuk pembuluh guna penghisap darah. Pada saat yang sama, kedua belah sayapnya bergetar sampai getarannya berdenging. Di samping itu, kaki nyamuk juga mampu mengeluarkan beberapa kuku pengait jika ingin dihisap di permukaan yang kasar, dan mengeluarkan beberapa kuku yang penahan jika ingin hinggap di permukaan yang licin. Para ulama menyebutkan ayat di atas sekaligus bantahan terhadap orang-orang kafir yang mengatakan Allah terlalu agung untuk membicarakan seekor lalat, laba-laba, dan hewan-hewan kecil lainnya. Andai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kalamullah yang di dalamnya tidak disebutkan hewan-hewan kecil, maka Allah menjawab dengan ayat tersebut. Ini menunjukkan bahawa penyebutan nyamuk atau hewan yang lebih kecil sebagai perumpamaan mengandung kebenaran, penjelasan dan bantahan terhadap kebatilan. Di saat yang sama, nyamuk tidak bisa dipandang lebih kecil dari paus biru yang bebannya mencapai 150 ton, di mana anak yang disusuinya saja membutuhkan makanan sampai 300 kilo. Kemudian untuk 3 kali menetek, air susu yang dibutuhkannya mencapai 1 ton. Sementara paus dewasa, jika ingin makan makanan yang bisa mengisi perutnya membutuhkan 4 ton ikan lain. Itu pun belum kenyang. Akan tetapi, penciptaan nyamuk tidak lebih kecil dari penciptaan paus. Dalilnya adalah ayat Al-Quran. Kamu sekali-sekali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 67. Sesungguhnya penciptaan yang sempurna mulai dari penciptaan virus, bakteri, atom, partikel yang tidak terlihat kecuali dengan alat pembesar, hingga penciptaan makhluk super besar lainnya. Di balik semuanya terdapat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tertata dan tersistem dengan rapi. Maha kuasa yang maha ahli Allah dalam setiap ciptaannya. Nyamuk yang dipandang kecil saja begitu hebatnya, apalagi makhluk yang sangat besar. Yang lebih hebat lagi adalah zat yang menciptakannya. Dia maha hebat. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.